Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bagian yang kedua akan saya ambil dari Markus, kitab Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita masuk dalam doa. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami adalah umat yang Tuhan pilih sendiri sejak kekekalan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena alasan-alasan yang kami tidak tahu, yang merupakan milik Tuhan sepenuhnya. Kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami di sini untuk sekali lagi memikirkan mengenai pengharapan kami, memikirkan mengenai apa yang Kristus kerjakan bagi kami, yang Kristus kerjakan melalui kami ke dalam dunia ini, sebagai kembalinya kemuliaan ke dalam ciptaan, sebagai kembalinya kemuliaan Allah ke dalam segala yang ada. Kami bersyukur untuk pengharapan yang kami miliki, kami bersyukur untuk pengharapan yang dunia miliki, yang Tuhan berikan juga melalui kami, orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami menantikan karya-Mu melalui firman-Mu, karya-Mu melalui pekerjaan Roh-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam saya mewawancarai sekitar 50-an lebih orang yang akan dibaptiskan, saya bertanya satu pertanyaan yang sederhana saja. Apakah kabar baiknya? Jadi kita bicara mengenai memberitakan Injil, kita bicara mengenai percaya kepada Injil, kita bicara mengenai mentubuhkan atau menghayati, mempraktekkan, menghidupi Injil itu. Tetapi apakah Injilnya? Apakah kabar baiknya? Dan apakah yang baik dari kabar baik itu? Dan jawaban yang saya kemudian dapatkan biasanya adalah seperti ini. Ini jawaban yang tepat. Injilnya adalah ini. Aku orang berdosa. Aku ada di bawah murka Allah. Aku orang celaka yang tidak punya pengharapan, karena setelah aku mati nanti, aku akan berjumpa dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan segala perbuatanku, dan aku tidak bisa melakukannya, sehingga aku akan binasa. Ini adalah pertanyaan yang kemudian punya jawaban. Orang-orang Kristen mengambil jawabannya dari Alkitab, dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini, di dalam beberapa cara. Cara yang pertama, di dalam paradigma medis, orang-orang di dalam abad pertengahan mengatakan Allah akan memulihkan kita. Allah melalui sakramen, melalui Eukaris, Allah akan menyatukan kita dengan Kristus, dan kebenaran Kristus akan menjadi milik kita. Di dalam seumur hidup kita akan disucikan, dan pada ujungnya nanti Allah akan melihat kita sebagai orang benar. Oleh sebab itu Allah akan membenarkan kita. Karena Allah adalah Allah yang adil, Dia tidak membenarkan orang yang bersalah atau mempersalahkan orang yang benar. Maka kita harus dibikin benar dulu, dibikin sembuh dulu, lalu di ujungnya kita akan dibenarkan. Jawaban medieval. Dari pertanyaan medieval. Luther punya jawaban yang lain. Karena dia mengatakan bahwa seumur hidup pun tidak akan cukup untuk membuat kita menjadi benar. Bagaimanapun pekerjaan Allah memakai firman-Nya, memakai segala sakramen, melalui segala pelatihan hidup yang ada pengujian Tuhan izinkan, tidak akan membuat kita menjadi sempurna untuk kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena kebenaran kita sendiri. Maka Luther kemudian mengatakan, kita ini dibenarkan hanya karena iman. Kita ini dibenarkan hanya melalui iman dengan anugerah Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, melalui iman. Lewat itu kita dibenarkan.
Jadi oleh kebenaran Kristus kita dibenarkan. Dan ini adalah jawaban yang sangat baik. Ini adalah jawaban yang tentu saja berasal daripada Alkitab. Kita menjumpainya di sana. Paul Tillich memahami ini sebagai, inilah jawaban yang kita miliki di dalam Yesus. Paul Tillich seorang teolog yang sangat terkemuka, memiliki 23 gelar doktor. Dia pengajar yang sangat terkenal pada tahun dia mengajar itu di Universitas Union. Kita melihat bahwa dalam jawaban dia, kemudian Tillich mengatakan, Yesus adalah jawaban bagi 3 kekhawatiran yang dimiliki setiap manusia. Manusia punya kekhawatiran ontologis, yaitu dia akan mati. Mewujud dalam ketakutan akan kematian. Yesus menjadi jawaban atas ini. Manusia punya kekhawatiran moral, mewujud dalam ketakutan akan penghukuman. Yesus menjadi jawaban atas ini. Manusia punya kekhawatiran eksistensial. Dia itu takut hidupnya sia-sia. Yesus pun menjadi jawaban atas ini. Yesus adalah jawabannya dari problematik manusia. Demikian Paul Tillich memberikan formulasinya. Sesuatu yang saya kira memformulasi cukup mengutarakan dalam bahasa modern eksistensialisme pada saat itu, apa yang menjadi pengharapan orang-orang Kristen di dalam Injil. Tetapi masalahnya adalah, kemudian saya tanya lagi kepada mereka, apakah hanya itu yang Anda baca dalam Alkitab? Anda punya problem, Tuhan punya solusi. Anda punya problem, takut akan kematian, takut akan hukuman Tuhan, karena Anda tahu Anda adalah orang yang patut dihukum. Anda takut hidup Anda sia-sia, dan Anda menemukan jawabannya di dalam Kristus. Anda menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Oke, selesai di sana. Ada lagi tidak? Itu jawabannya benar. Tetapi, apakah masih ada lagi yang Alkitab katakan? Dan mereka seringkali kemudian mengatakan, tidak ada. Saya tidak menemukan apa-apa lagi. Hanya itu saja. Injil adalah kabar baik, di mana saya punya problem, Tuhan punya solusinya. Lalu kemudian saya mulai mengajak mereka membaca hal-hal seperti kitab Markus misalnya, Yesaya misalnya, Mazmur pasal 8 misalnya. Dan mulai memikirkan apa yang menjadi concern daripada Calvin misalnya dibandingkan dengan Luther, yaitu titik berangkat daripada pemahaman kita akan Injil. Kalau Anda berangkat dari masalah manusia, maka Anda akan sampai kepada titik akhir solusi dari masalah Anda. Tetapi apakah yang diberikan Tuhan hanyalah jawaban atas masalah yang Anda sudah sadari? Ataukah Tuhan punya agendanya sendiri? Agenda yang dia miliki sebelum dunia diciptakan. Agenda yang dia sendiri kemudian genapi, baik di dalam ciptaan, maupun di dalam penebusan, maupun di dalam konsumasi. Calvin tidak memulai dari pertanyaan yang merupakan kekhawatiran manusia, masalah-masalah manusia. Kenapa? Karena masalah-masalah manusia hanyalah masalah bagi manusia itu sendiri, dan kadang-kadang menyeret hal-hal yang lain yang di bawah kekuasaannya. Tetapi apakah itu yang paling penting? Apakah hanya ada itu dalam dunia ini? Yaitu masalah-masalah Anda. Saya kira tidak, bukan. Alkitab sendiri mengajar kita bahwa dunia ini tidak berputar kepada manusia dan masalah-masalahnya. Tetapi dunia ini ada dari, oleh, dan bagi Allah sendiri. Roma pasal 11 ayat yang 36. Dunia ini ada bagi Allah, bukan bagi manusia. Masalah-masalah manusia hanyalah sesuatu bagian saja dari apa yang ada. Itu bukanlah alasan mengapa pertama Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan datang ke dalam dunia tentu ada urusan yang lain. Di antaranya adalah menyelesaikan masalah manusia, tapi bukan hanya itu. Apa urusan yang lain itu? Urusan yang lain itu saya bagi menjadi 2. Satu adalah urusan yang kurang penting, tidak begitu penting dibandingkan dengan masalah manusia, yaitu dia di bawah murka Allah. Apa itu? Tuhan ingin memulihkan segenap keindahan, segenap kemuliaan yang ditemukan pada realitas di luar diri manusia. Realitas-realitas yang kita temukan di alam, yang turut menjadi rusak karena manusia sudah berdosa. Segenap ciptaan turut mengeluh, mengerang, merasa sakit bersalin, menantikan pembebasan anak-anak Allah. Ini adalah satu hal yang pertama, yang kurang penting mungkin dibandingkan dengan urusan manusia. Dan ada hal yang kedua. Hal ini adalah sesuatu yang lebih penting.
jauh lebih penting daripada urusan manusia dan kekhawatiran-kekhawatirannya, yaitu ini, kemuliaan Allah, Gloria Dei. Tuhan menciptakan dunia ini bagi kemuliaannya. Gloria Dei homo vivens, kata Santo Irenaeus dari abad kedua. Kemuliaan Allah ditemukan di dalam kehidupan manusia. Itulah masalahnya. Yang menjadikan dosa adalah masalah, yang menjadikan kejatuhan adalah masalah. Bukanlah bahwa manusia akan binasa itu sendiri. Itu bukan masalah paling penting. Tetapi adalah ini, kemuliaan Allah tercemar, kemuliaan Allah terhalang-halangi untuk terpancar lewat segenap ciptaan. Itulah yang paling penting. Itulah masalah terbesar dari dosa. Jadi masalah terbesar dari dosa bukanlah kita dihukum dan kita akan menderita di bawah penghukuman Allah. Itu masalah, tetapi itu bukan masalah paling besar. Masalah paling besar adalah kemuliaan Allah terhalang-halangi untuk terpancar melalui kita. Karena itulah urusan paling penting di dalam segala yang ada. Jadi, dari kacamata ini, apa juga yang baik dalam kabar baik itu? Bukanlah kita dilepaskan dari dosa saja, itu kabar baik. Tapi bukan itu seluruhnya. Masih ada lagi. Apa lagi yang ada lagi itu? Dan itu adalah yang lebih baik daripada yang barusan, yaitu ini, kemuliaan Allah dipulihkan. The return of the splendor to the world. Kemuliaan Allah kembali ke bumi. Injil bukanlah hanya sekedar jawaban daripada lo ami, bukan umatku, atau lo ruhama, tidak dicintai. Tidak berhenti di sana. Injil adalah jawaban dari lo ami dan lo ruhama. Yes. Tetapi Injil juga adalah jawaban dari Ikabod. Di manakah kemuliaannya pergi? Kemanakah kemuliaannya pergi? Kemuliaan Israel telah lenyap. Tabut Allah telah ditawan oleh orang-orang Filistin. Kemanakah kemuliaannya? Demikian yang menjadikan alasan menantu daripada Imam Eli menamai anaknya yang lahir pada saat dia kemudian kemungkinan tewas karena melahirkan itu, ketika mendengar kabar bahwa Israel telah kalah, suaminya telah tewas, dan tabut Allah telah dirampas. Kemuliaan pergi dari ciptaan, kemuliaan pergi dari umat Tuhan. Kemanakah kemuliaannya? Itulah jawaban yang kita temukan di dalam Injil. Kemuliaannya telah kembali sekarang di dalam Yesus, di dalam kembalinya Raja kemuliaan itu ke Yerusalem. Yahweh telah kembali ke Sion. Inilah kabar baik itu. Kabar baik akan kembalinya kerajaan Allah. Allah sebagai Raja kembali ke tengah umatnya. Immanuel, memenuhkan kerinduan umatnya. Veni, veni Immanuel. Datanglah Tuhan di antara kami. Allah menjadi Raja. Thy kingdom come, thy will be done. Itulah kabar baiknya. Allah menjadi raja atau tidak dalam dunia ini, dalam kehidupan manusia, itu konteks besar dari keselamatan jiwa kita dari murka Allah. Allah menyelamatkan kita dengan tujuan di luar menyelamatkan kita dari hukuman itu sendiri, yaitu kita baca dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, Dia menyelamatkan kita untuk menjadi kudus dan tidak bercacat. Menjadi kudus, orang-orang Ibrani tahu, artinya adalah menjadi milik Allah, dikhususkan bagi Allah. Seperti perangkat-perangkat bait Allah yang tidak dipakai untuk urusan-urusan yang lain, tapi untuk urusan-urusan Allah, menjadi miliknya. Untuk menjadi milik Allah, Efesus pasal yang pertama ayat ke-14 katakan. Allah menyelamatkan kita untuk mempermuliakan dirinya. Dalam Filipi pasal 1 ayat 11 kita baca. Oke, jadi apa bedanya memandang Injil sekedar dari bawah, dari urusan saya, demi menjadi jawaban atas kekhawatiran saya akan kematian, akan kesia-siaan, dan akan kebersalahan melanggar hukum Tuhan, yaitu Injil keselamatan pribadi. Apakah ada yang lebih daripada itu di dalam Alkitab? Ada, yaitu ini. Sebagai orang Calvinis kita bisa membaca Injil akan datangnya kerajaan Allah. Injil yang kita baca dari atas, Injil yang kita baca dari urusan Tuhan. Kita dapat melihat integrasi dari mandat Injil dan mandat budaya juga dalam urusan ini. Kita tidak perlu untuk mempertengkarkan kedua hal itu sebagai dua urusan yang saling berebutan waktu kita, berebutan hati kita. Karena apa? Karena tentu saja kita terpanggil untuk menjadi murid Kristus. Cara-cara hidup yang penuh kekerasan, ketidakadilan, kepalsuan, arogansi,
dan lain-lain yang kita lakukan di bumi adalah menandai lenyapnya kemuliaan Allah, menandai perginya kemuliaan Allah. Dan bukankah ini adalah dosa? Bukankah inilah dosa, kekurangan kemuliaan Allah? Dan tentu saja itulah jawaban Allah atas perginya kemuliaan itu, yaitu kembalinya kemuliaan Allah di dalam penebusan Kristus. Allah bersama dengan kita di sini, diremukkan oleh kejahatan kita, untuk menjadikan kita miliknya, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat bagi dirinya, untuk menjadikan kerajaan Allah diam di bumi sepenuhnya. Allah menjadi raja. Dan bukankah itu doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Terakhir saya akan baca dan buat saudara sekalian Heidelberg Catechism, pertanyaan yang pertama dan jawaban yang pertama. Saya kira ini dengan indah menjalin menjadi satu concern daripada Lutheran dan concern daripada orang-orang Calvinis dalam hal ini. Karena ini adalah katekismus yang diberikan di kota Heidelberg, di mana itu adalah kota di negara Lutheran, tetapi sudah mulai masuk Calvinisme di tempat itu. What is your only comfort in life and death? Your comfort, bagian daripada masalah-masalah kita, tetapi kemudian jawabannya adalah ini. That I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. Jawabannya bukanlah kamu luput dari murka, titik, tetapi jawabannya adalah kamu menjadi milik Allah di dalam Kristus. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from all the power of the devil. He also preserved me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. Kehidupannya seluruhnya diubahkan bagi Tuhan. Kehidupannya seluruhnya didedikasikan bagi Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Itulah kabar baik, bumi yang kembali menjadi milik Allah, seluruh dunia yang kembali dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Kiranya Allah menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan sekali lagi karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami, orang-orang berdosa ini, untuk mencitrakan Tuhan, untuk boleh menghadirkan kehadiran-Mu di bumi ya Tuhan sekali lagi. Karena kami sudah mengkhianati Engkau, dan kami ya Tuhan menghadirkan kesengsaraan di bumi. Kami menghadirkan kejahatan di bumi. Kami memenuhi dunia ini dengan dosa. Kami memenuhi dunia ini dengan hal-hal yang bukan shalom. Tapi Tuhan, Engkau mengembalikan keadaan kami. Engkau membungkuk dari surga, menilik kami. Engkau merebut kami dari kejahatan. Engkau Tuhan dengan sabar memimpin kami satu demi satu, memanggil kami keluar dari kejahatan kami, membujuk kami dengan kerendahan, untuk kami ya Tuhan boleh mengikut Engkau, untuk kami boleh dipesonakan oleh cinta-Mu ya Tuhan. Engkau mencintai kami sedemikian rupa sehingga kami berubah. Engkau mencintai kami sedemikian rupa sehingga hati kami yang keras menjadi luluh ya Tuhan, sehingga kami boleh mencintai Engkau kembali, sehingga kami boleh memenuhi dunia ini dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau menciptakan dunia ini untuk dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kiranya sekali lagi kami boleh menyaksikan dalam generasi kami, dalam generasi-generasi mendatang, bumi dipenuhi kemuliaan-Mu seperti lautan itu dipenuhi oleh air. Sampai saat itu datang ya Tuhan, kami berdoa, kiranya kerajaan-Mu datang di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.